Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarifi sayyidil asma sifati amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat zuhur Masjid Nur Islam kawasan Batam Ino Batam. Kita akan teruskan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin dengan berbagai macam syarah. Yang akan kita bahas adalah beberapa fenomena pembahasan kita, ada beberapa fenomena kejadian muslimah memelihara anjing, terutama kalangan selebritis, public figure, masuk TV, masuk media sosial, menjadi kebanggaan memelihara anjing. Anjingnya bukan anjing kampung yang harganya ratusan ribu, ada yang sampai puluhan juta, ratusan juta, dengan biaya untuk ngasih makan saja per bulannya ada yang sampai 20 juta. Nah, kita bahas bagaimana hukumnya memelihara anjing seperti yang terlihat di media sosial atau di televisi, artis atau public figure seperti itu. Kita bahas khusus tentang itu. Bab tahrimi ittakhadul kalbi, bab keharaman memelihara anjing ilas lisaidin, kecuali anjing untuk berburu, au masyah, atau anjing untuk membantu mengembala, artinya anjing pengembala, auzar'in, atau untuk menjaga tanaman. Jadi diharamkan memelihara anjing kecuali hanya, ini ada taksis pengecualian hanya untuk 3 kepentingan. Pertama, anjing pemburu yang berbatasan dengan hutan atau di hutan itu sering adanya babi hutan, adanya anjing. Kalau yang melihara ikan itu suka ada yang nyuri ikan, pencuri, luwak. Tapi luwak kopinya mahal Pak ya. Kalau kita itu biasa, yang normal itu 1 cangkir 6.000, 10.000 jadi. Tapi kalau sudah luwak, itu lain cerita. Padahal kan luwak itu ditelan oleh, kopi itu ditelan oleh luwak, dikeluarkan lagi berupa biji. Itu boleh dikonsumsi, bagusnya jangan, hutan najis. Kita nggak tahu apakah kotoran yang dari luwak, binatang luwak itu nyerap atau enggak kopi. Dan memang menurut ilmu biologi pasti diserap. Makanya jangan mengkonsumsi sesuatu yang syubhat. Kopi luwak termasuk syubhat menurut saya. Sebab dikonsumsi oleh binatang, ditelan masuk ke perutnya, nanti dikeluarkan, itu yang diolah. Yang bikin mahal itu mungkin kayaknya asam-asamnya itu kayaknya Mak. Asamnya campur dengan darah misalkan, atau sisa makanan itu pup misalkan, BAB, mungkin itu yang bikin mahalnya. Jadi semua jenis anjing itu haram dipelihara. Bukan cuma anjing kampung, anjing yang harganya mungkin ada yang ratusan juta tetap haram, kecuali pertama untuk berburu. Itu manfaatnya. Yang kedua, au-masyah, atau untuk menjaga binatang yang digembalakan itu enggak berkeliaran, enggak tertibkan. Memang ya Allah ya Karim, Maha Kuasa Allah, anjing itu termasuk yang punya intelijensia tinggi di antara para binatang, saya simpanse. Itu anjing bisa disuruh, bisa dilarang, gitu loh Pak. Sampai saya bilang ke istri, kalau anjing itu nggak najis, boleh dipelihara, mungkin kita melihara anjing daripada kucing. Kucing disuruh diem, kan gitu. Ada tikus sekarang lari malah. Sekarang memang aneh ya, kucing itu bukannya ngejar tikus, malah takut tengok tikus itu. Ini pengalaman sendiri Pak, kucing tikus suruh ngejar, nggak malah ngumpet kucingnya, lari. Itu. Jadi boleh wasyah al-zar'in, atau untuk jaga tanaman dari binatang-binatang yang akan merusak.
Apa kerugiannya memelihara anjing tersebut? Jadi intinya hukumnya haram kecuali 3 hal. Itu pun anjing yang 3 diusahakan dan memang tak boleh di rumah. Kenapa? Pipisnya termasuk najis mughalladhah, najis yang sangat-sangat dahsyat. BAB-nya pun itu najis dahsyat, susah bersihinnya. Itu. Dan memang kalau ada anjing di dalam, meskipun anjing 3 ini tetap saja ulama jangan sekali-kali ada anjing dalam rumah. Ibnu Umar dari Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, anak dari Said Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, Manikatana barang siapa yang memelihara kalban anjing, ila kalbas saidi, kecuali anjing untuk berburu, masyiyah atau anjing untuk menjaga hewan gembalaan, ikut mengatur penggembala tersebut supaya kambing, sapi kan gitu, bahkan kuda pun itu ada yang menyertakan anjing karena gonggongannya itu, fa innahu yanqusu min ajrihi, maka sesungguhnya akan berkurang dari upah pahalanya itu, kebaikannya itu, kulla yaumin, setiap hari qiratani, 2 qirat. Wa fi riwayat muttafaqun alaihi, hadis Imam Bukhari Muslim, wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain qiratun, 1 qirat. Dalam hadis tentang keutamaan mengunjungi atau ikut pemulasaran mayat, qirat di sini adalah pahala sebesar 1 gunung besar, kan gitu. Itu ada di hadis yang lain. Jadi orang yang memelihara anjing tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarat tadi, maka habislah, hilanglah kebaikan tersebut 1 qirat. Itu 1 gunung besar, pahalanya akan hilang. Hadis yang selanjutnya, ini jangan ada anjing Pak ya. Kalaupun ada jangan masukkan ke dalam rumah. Najisnya itu yang enggak ketulungan. Yang kedua, ini dipahami Pak ya, tentang haramnya memelihara anjing Pak, kecuali anjing pemelihara itu di rumah atau dalam rumah, tetap kalau enggak di luar kepentingan untuk anjing penjaga rumah, penjaga tanaman, dan juga anjing pengembala, setelah itu hukumnya haram. Yang kedua adalah bab karahiyati ta'likil jaros, bab makruh menggantungkan lonceng fil ba'ir pada unta, wa ghairihi, dan selain unta, minan dawab, dari binatang ternak yang lainnya seperti sapi, seperti kambing. Tapi rata-rata sapi Pak ya pakai lonceng itu tuh hukumnya makruh, nggak sampai kategori haram. Wa karahiyati salil kalbi wal jarosi fi safar, dan juga makruh hukumnya membawa anjing dan juga lonceng dalam perjalanan. Ini bukan anjing penjaga tadi, bukan anjing hiasan. Kan kalau di barat itu suka bawa anjing ke taman, kemana saja. Bahkan mereka lebih memperhatikan kepentingan anjingnya, menyayangi anjingnya melebihi ibu bapaknya sendiri. Jangankan ke orang lain, anjingnya pun diperhatikan lah, kosmetiknya, dokternya, makanannya. Bukannya nggak boleh. Silakan memelihara anjing asal dengan syarat tertentu bagi orang Islam. Kalau anjing hias itu dosanya termasuk berdosa, pahalanya hilang, berarti termasuk berdosa. An-Nabi radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah, qala, berkata beliau, qala Rasulullah, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashabul malaika, tidak akan menyertai al malaikatu malaikat, rufqatan, kelompok, min fiha, di dalam kelompok itu kalbun, ada anjing, au jarasun, atau yang menggunakan lonceng. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Masih dari Abu Hurairah, bab pembahasan ini ada 2 hadis. Anna Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bersabda beliau, al-jarasu, lonceng itu, mazamirus syaitan, itu adalah seruling dari setan, untuk memanggil setan. Ada pembahasan dari Imam Ghazali tentang apakah yang dimaksud itu rumah, rumah secara fisik saja yang akan dimasukin malaikat, atau yang kedua
Apakah semua malaikat tidak masuk rumah yang di dalam ada anjing dan lonceng? Nah, dijawab oleh para ulama termasuk Imam Nawawi. Pertama, nggak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing, yang ada patung, itu adalah semua malaikat kecuali malaikat hafadzah, malaikat penjaga, kecuali malaikat mencatat amal baik, amal jahat, raqib atid, kecuali malaikat maut. Malaikat yang mendoakan, sebab setiap ketika sholat itu ada malaikat mendoakan. Bapak ibu selesai sholat, belum pindah dari tempat sholat, masih di sana zikir berdoa, ada malaikat yang mengaminkan, yang mendoakan. Seseorang sakit berdoa, ada malaikat yang mendoakan. Itu hebat. Dan itu nggak akan didatangi malaikat tersebut di mana ada anjing, di mana ada patung di dalamnya. Dan memang pengalaman saya sendiri, Pak, ketika di ruqyah, si setan itu nggak mau keluar, betah. Saya tanya di teman nggak, saya pun satu nggak percaya, mereka itu pembohong, setan itu pembohong, nggak mau keluar. Pertama orang yang nggak mau sholat, yang kedua betah di rumah. Selain rumah fisiknya dianya itu nggak sholat betah di rumah, yang kedua di rumahnya ada patung. Sampai suka ada penampakan. Meskipun para ulama dalam mengartikan haram menggambar membuat patung, ilatnya dari keharaman Rasul Muhammad SAW membuat patung dan adanya patung kan gitu. Itu sebagai sadud darai, menutup celah supaya tidak terjadi kembalinya penyembahan budaya mengagungkan patung-patung. Sebab ada timsal, ada asnam. Kalau timsal itu patung-patung, Pak, patung hias, patung itu Allah asam yang disembah. Sadud darai, Rasulullah mengharamkan berbagai macam jenis patung. Nah, ilatnya khawatir lagi kalau umat Islam nggak ada kekhawatiran untuk nyembah patung. Haramnya ilat itu, alasannya khawatir. Meskipun khawatir umat Islam nggak akan terjadi menyembah patung, tapi untuk kehati-hatian dan diusahakan nggak ada patung di rumah kita. Dan memang pengalaman saya di lapangan, setan itu senang tinggalnya di patung-patung tersebut. Jangan harap rumah itu tenang, rumah itu nyaman, rumah itu damai kalau ada patung di dalamnya. Meskipun hanya asbak, Pak. Lebih dari 100 kali saya ngeruqyah rumah yang ada patung, kondisinya nggak nyaman, Pak. Orangnya sakit-sakitan, di ruqyah nggak mau keluar jinnya di rumah tersebut, kan ada patung. Gitu. Meskipun ulama mengatakan nggak apa-apa patung, karena nggak disembah, tapi untuk kehati-hatian. Nah, yang dimaksud oleh Imam Ghazali bukan rumah fisik, rumah yang ada anjingnya saja yang akan dimasukin malaikat, tetapi rumah badan seseorang, rumah seseorang itu badannya itu nggak akan turun malaikat apabila hatinya najis. Rumah itu, badan kita itu seperti rumah. Anjing itu adalah kelakuan akhlak-akhlak yang jelek. Malaikat gak akan masuk rumah di mana ada anjing, sebab anjing najis. Malaikat gak akan masuk rumah di mana ada patung, sebab patung itu dilarang Rasulullah. Artinya, apabila hati seseorang kotor, pikiran seseorang kotor, itu seperti rumah yang ada anjing dan ada patungnya. Dalam kitab di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata dalam Ihya jilid 1, wal qalbu baitun. Rumah itu, hati itu seperti rumah. Huwa manzilul malaikah, tempat turunnya malaikat. Wa mabitul asharihim, dan juga tempat singgahnya jejak para malaikat, kebaikannya di sana, aura positifnya di sana. Wa mahallu istiqrarihim, dan tempat tinggal malaikat kalau rumah itu bersih. Baca Quran, zikir di sana. Seperti pembahasan kita kemarin, Pak, ya. Rumah itu tempat kita sholat, tempat kita zikir, tempat kita berbagi ilmu pengalaman dengan keluarga besar kita, tempat makan minum kita dan keluarga besar dan juga tetangga. Wa sifatur radi'ah, dan sifat-sifat yang jelek, yang hina, misal ghadab, seperti marah, pemarah, wasyahwam, hawa nafsu, wal hikdi, hasud, wal hikdi,
hasud, wal hikdi dengki, wal hasud dihasud, wal kibri sombong, wal ujubi ta'ajub, wa akhwatiha dan penyakit-penyakit celeng lainnya, itu kilabun nabihatun, itu seperti anjing yang menggonggong. Fana tadkhulul malaikah, bagaimana malaikat akan masuk, wa masyun bil kilab, sedangkan hatinya dipenuhi oleh anjing-anjing menggonggong itu, artinya sifat-sifat yang jelek tersebut. Wadul ilmi, dan cahayanya ilmu tidak akan Allah berikan fil qalbi, dalam hati, illa biwasatil malaikah, kecuali lewat malaikat. Artinya seperti perkataan Syekh bin Athaillah itu, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Allah berikan cahaya ilmu itu ke dalam hati yang bersih. Tetapi ketika hati itu kotor, penuh dengan penyakit, maka malaikat nggak jadi memasukkan cahaya ilmu itu balik lagi ke langit, sebab hati seorang tersebut kotor. Belum mengumpamakan ketika kita makan, piring kotor, gelas kotor, prasmanan lah, kita prasmanan. Pernah apa kayak gitu kasusnya? Mungkin keteledoran bagian konsumsi lah, kan banyak tuh, tak banyak, piringnya masih kotor, padahal hidangannya bagus. Apakah kamu akan pakai piring gelas yang kotor meskipun hidangannya mahal lezat? Tentu jawabannya nggak mau. Mendingan lapar daripada menggunakan piring kotor, gelas kotor. Begitupun hati. Kebersihan hati itu akan menjadi tempat turunnya rahmat Allah, akan menjadi turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kotor, pikiran kotor akan menyebabkan nur cahaya Allah nggak turun kepada hati tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa makruh menggantungkan lonceng pada unta, sapi, binatang ternak, dan juga malaikat tak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga patung. Jadi untuk kehati-hatian, meskipun ulama nggak mengatakan semuanya haram, upama mutakhirun Pak sekarang, yang dimaksud patung itu yang disembah, yang nggak disembah nggak apa-apa. Tapi kita kehati-hatian, patung biasa pun hiasan itu tak boleh ada dalam rumah kita, meskipun itu berupa patung hiasan pada asbak atau patung-patung kecil, kecuali memang patung itu, boneka itu mainan untuk anak-anak kita. Itu kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Fa bil muslimin salahin Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi maradana warham wa qi hajatina wansurna al kafirin fasikin wa zalimin warzuqna rizqan halal mubarakan wasi'an fi min ghairi ta'bin wala darin wa masyaqqatin innaka antar razzaqul wahhab warzuqna fahman nabiyyin wa hidayah ilhamal malaikatil qarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.